Tahukah Anda? Banyak perusahaan mengira mereka kehilangan karyawan terbaik karena gaji yang kecil. Ada yang menyalahkan generasi muda, ada yang menyalahkan kompetitor. Ada pula yang menyalahkan budaya kerja, padahal seringkali penyebabnya jauh lebih sederhana. Atasannya sendiri, bukan karena pemimpinnya tidak pintar, bukan karena tidak kompeten, tetapi karena tanpa sadar, ia membunuh semangat orang-orang terbaik di dalam timnya. Bukan dengan kemarahan, bukan dengan hukuman, melainkan dengan satu kebiasaan. Micromanagement. Mari saya ceritakan sebuah kisah. Mungkin ini bukan hanya kisah, bisa jadi ini sedang terjadi di kantor Anda. Ada seorang karyawan muda, lulusan terbaik, penuh semangat, penuh ide. Hari pertama bekerja, ia datang lebih pagi. Ia mencatat semua arahan. Ia ingin memberikan yang terbaik. Minggu pertama, ia mengajukan ide baru. Namun atasannya berkata, "Jangan begitu, ikuti saja cara saya." Ia mencoba lagi. Kali ini idenya lebih matang. Jawabannya tetap sama. "Saya sudah 15 tahun bekerja di sini. Ikuti saja yang biasa." Bulan demi bulan berlalu. Ia tidak lagi membawa ide. Ia mulai diam. Datang, bekerja, pulang. Lalu suatu hari, surat pengunduran dirinya masuk ke meja HR. Ketika diwawancarai, ia berkata, "Saya tidak pernah merasa dipercaya." Ironisnya, atasannya justru berkata, "Sayang sekali, padahal dia karyawan yang berbakat." Pertanyaannya, apakah talenta itu benar-benar hilang? Atau talenta itu perlahan mati karena tidak pernah diberi ruang untuk hidup? Inilah ironi yang dialami begitu banyak organisasi. Mereka sibuk mencari talenta baru, padahal mereka sendiri sedang kehilangan talenta terbaik yang sudah mereka miliki. Bukan karena kompetitor, bukan karena gaji, tetapi karena budaya kepemimpinan yang terlalu mengontrol. Dan budaya itu memiliki satu nama, micromanagement. Lalu sebenarnya apa itu micromanagement? Micromanagement adalah gaya kepemimpinan ketika seorang atasan merasa harus mengendalikan hampir setiap detail pekerjaan bawahannya. Mulai dari cara membuat laporan, cara menjawab email, cara berbicara kepada klien, bahkan sampai ukuran huruf di presentasi. Sekilas, semua itu terlihat seperti bentuk kepedulian, seolah-olah atasan sedang membantu timnya. Namun tanpa disadari, semakin besar kontrol yang diberikan, semakin kecil rasa percaya yang dirasakan oleh anggota tim. Dan disinilah masalah sebenarnya dimulai. Karena manusia tidak hanya bekerja demi gaji, mereka juga bekerja untuk mendapatkan kepercayaan. Ada sebuah kalimat sederhana, tetapi sangat kuat. People don't grow under excessive control, they grow under trust. Manusia tidak berkembang ketika terus dikontrol. Mereka berkembang ketika dipercaya. Sayangnya, banyak pemimpin mengira mengontrol berarti peduli. Padahal, mengontrol secara berlebihan justru menyampaikan pesan yang berbeda. Saya tidak yakin kamu mampu. Dan ketika pesan itu diterima setiap hari, perlahan-lahan, orang berhenti percaya pada dirinya sendiri. Menariknya, penelitian selama bertahun-tahun menunjukkan bahwa alasan seseorang meninggalkan pekerjaannya seringkali bukan karena pekerjaannya, melainkan karena hubungan dengan atasannya. Banyak orang bergabung dengan sebuah perusahaan karena reputasinya, tetapi mereka memutuskan keluar karena gaya kepemimpinan yang mereka alami setiap hari. Inilah mengapa seorang pemimpin memiliki pengaruh yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Seorang pemimpin bisa membuat seseorang berkembang, tetapi pemimpin yang sama juga bisa membuat seseorang kehilangan kepercayaan dirinya. Disinilah saya teringat sebuah kutipan dari Peter Drucker. Management is doing things right. Leadership is doing the right things.
Manajemen berfokus pada proses. Bagaimana pekerjaan dilakukan dengan benar, bagaimana target tercapai. Itu penting, sangat penting. Tetapi kepemimpinan memiliki tanggung jawab yang lebih besar. Seorang pemimpin tidak hanya bertanya, apakah pekerjaan ini sudah benar? Ia juga bertanya, apakah saya sedang membangun manusia yang tepat untuk masa depan organisasi? Karena laporan bisa selesai hari ini, tetapi membangun manusia adalah investasi bertahun-tahun. Dan disinilah banyak pemimpin terjebak. Mereka terlalu sibuk memperbaiki pekerjaan, hingga lupa mengembangkan orang yang mengerjakannya. Micromanagement mungkin menghasilkan pekerjaan yang rapi hari ini, tetapi kepercayaan menghasilkan pemimpin-pemimpin baru di masa depan. Dan organisasi tidak dibangun oleh laporan yang sempurna. Organisasi dibangun oleh manusia yang terus bertumbuh. Ada satu pertanyaan sederhana. Mengapa ada tim yang penuh ide, sementara tim lainnya hanya menunggu perintah? Apakah karena kualitas SDM-nya berbeda? Belum tentu. Seringkali perbedaannya bukan pada manusianya, tetapi pada pemimpinnya. Seorang pemimpin bisa menciptakan budaya yang membuat orang berani berbicara, atau menciptakan budaya yang membuat semua orang memilih diam. Dan budaya itu dibangun setiap hari, melalui sikap-sikap kecil. Ketika seorang atasan berkata, "Tidak usah banyak ide, ikuti saja cara lama. Pokoknya lakukan seperti yang saya bilang." Tanpa sadar, ia sedang mengajari timnya satu hal. Jangan berpikir. Awalnya, orang masih mencoba. Lalu mereka mulai ragu. Setelah beberapa kali dikoreksi, mereka memilih diam. Bukan karena tidak punya ide, tetapi karena merasa ide mereka tidak pernah dihargai. Dan ketika seluruh organisasi kehilangan keberanian untuk berbicara, inovasi pun perlahan menghilang. Disinilah perspektif human capital menjadi sangat penting. Human capital memandang manusia bukan sebagai biaya, bukan sekadar tenaga kerja, bukan hanya angka dalam laporan produktivitas, tetapi sebagai aset paling berharga yang dimiliki organisasi. Karena teknologi bisa dibeli, gedung bisa dibangun, mesin bisa diganti. Tetapi manusia yang hebat tidak bisa diciptakan dalam semalam. Mereka dibentuk, dibimbing, dipercaya, dan diberi ruang untuk berkembang. Inilah perbedaan besar antara organisasi biasa dan organisasi kelas dunia. Organisasi biasa sibuk mengontrol pekerjaan. Organisasi hebat sibuk mengembangkan manusianya. Karena mereka memahami satu prinsip sederhana. Jika manusianya bertumbuh, maka organisasi akan ikut bertumbuh. Micromanagement tidak membunuh perusahaan dalam satu hari. Tetapi ia membunuh keberanian sedikit demi sedikit. Ia membunuh rasa percaya diri, membunuh kreativitas, membunuh inisiatif. Dan pada akhirnya membunuh talenta terbaik yang seharusnya menjadi masa depan organisasi. Melalui akun Instagramnya @analisa_widyaningrum Widya, yang seorang psikolog, juga CEO PT APDC Indonesia dan pembuat analisa channel di YouTube, yang fokus pada kesehatan mental dan pengembangan pribadi menjelaskan. Mengapa micromanagement terasa begitu menyebalkan? Karena ia menyerang 3 kebutuhan psikologis dasar karyawan. Pertama, autonomi. Kita kehilangan rasa kendali. Kedua, competence. Kita mulai meragukan kemampuan sendiri. Ketiga, belonging. Kita merasa tidak dipercaya. Dampaknya nyata. Overthinking setiap email masuk dari pimpinan, menunda pekerjaan, menghindari komunikasi, tegang saat atasan mendekat. Karena pada akhirnya, semua ini adalah tentang membangun trust melalui komunikasi yang jelas. Trust is not demanded. It is built through clarity, consistency, and accountability. Menariknya, kebanyakan micromanager bukanlah orang yang jahat. Justru sebaliknya, mereka sangat peduli. Mereka ingin hasil terbaik. Mereka ingin organisasinya sukses.
Lalu, mengapa mereka menjadi micromanager? Jawabannya sederhana. Karena mereka takut. Takut pekerjaan gagal, takut kualitas menurun, takut kehilangan kendali. Dan yang paling jarang disadari, takut jika bawahannya ternyata lebih hebat daripada dirinya. Rasa takut itulah yang perlahan berubah menjadi kebutuhan untuk mengontrol semuanya. Semua keputusan harus lewat dirinya. Semua pekerjaan harus diperiksa olehnya. Akibatnya bukan hanya tim yang kelelahan, pemimpinnya pun ikut kelelahan. Padahal organisasi yang sehat tidak boleh bergantung pada satu orang. Ada sebuah kutipan yang sangat terkenal dari Simon Sinek. Leadership is not about being in charge. It is about taking care of those in your charge. Kepemimpinan bukan tentang menjadi orang yang paling berkuasa, tetapi tentang menjaga, membimbing, dan membuat orang-orang yang kita pimpin menjadi lebih baik. Jabatan memang memberi kita wewenang, tetapi kepercayaanlah yang membuat orang mau memberikan kemampuan terbaiknya. Bos menggunakan kekuasaan, leader membangun kepercayaan. Bos menciptakan ketergantungan, leader menciptakan kemandirian. Bos ingin selalu dibutuhkan, leader justru bangga ketika timnya mampu bekerja hebat tanpa dirinya. Karena ukuran seorang pemimpin bukan seberapa sering namanya disebut, tetapi seberapa banyak pemimpin baru yang lahir dari kepemimpinannya. Kalau hari ini Anda memimpin sebuah tim, mulailah dengan 5 langkah sederhana. Pertama, jelaskan tujuan. Jangan mengatur setiap langkah. Fokuskan tim pada hasil yang ingin dicapai. Kedua, percayakan prosesnya. Tidak semua orang harus bekerja persis seperti Anda. Selama hasilnya benar, berikan ruang bagi mereka menemukan caranya sendiri. Ketiga, jadilah coach, bukan controller. Tugas pemimpin bukan menjawab semua pertanyaan, tetapi membantu tim menemukan jawabannya. Keempat, jadikan kesalahan sebagai proses belajar, karena organisasi yang menghukum setiap kesalahan akan kehilangan keberanian untuk berinovasi. Dan kelima, berikan apresiasi, karena orang mungkin lupa berapa besar bonus yang pernah ia terima. Tetapi, mereka tidak pernah lupa siapa pemimpin yang pernah mempercayai mereka. Pada akhirnya, organisasi tidak kehilangan talenta karena talenta itu tidak ada. Seringkali, talenta pergi karena tidak pernah diberi ruang untuk tumbuh. Mereka tidak membutuhkan pemimpin yang selalu mengatakan, "Biar saya saja." Mereka membutuhkan pemimpin yang berkata, "Saya percaya kamu bisa." Karena kepercayaan adalah bahan bakar terbesar bagi pertumbuhan manusia. Dan ketika manusia bertumbuh, organisasi pun ikut bertumbuh. Mungkin setelah menonton video ini, ada satu pertanyaan yang layak kita renungkan. Bukan, apakah tim saya sudah bekerja dengan baik? Tetapi, apakah cara saya memimpin membuat mereka semakin berkembang? Atau justru semakin takut? Karena micromanagement mungkin menghasilkan kepatuhan. Tetapi, kepercayaan melahirkan kreativitas, melahirkan inovasi, melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Dan itulah esensi sejati dari human capital. Membangun manusia agar manusia mampu membangun organisasi. Kalau Anda merasa video ini bermanfaat, klik tombol like agar semakin banyak orang belajar tentang kepemimpinan yang sehat. Bagikan video ini kepada rekan kerja, supervisor, manajer, atau siapapun yang sedang memimpin sebuah tim. Saya juga ingin mendengar pengalaman Anda. Pernahkah Anda memiliki atasan yang terlalu mengontrol? Atau mungkin setelah menonton video ini, Anda baru menyadari bahwa tanpa sadar, Anda sendiri pernah menjadi seorang micromanager. Tuliskan pengalaman Anda di kolom komentar. Mari kita belajar bersama. Dan jangan lupa, subscribe channel Unlimited Human Capital.